Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah etnobiologi, dan teman-teman sejawat kelas A yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi secara virtual ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Windani Dewi Cahyani, Ninda Lutfiani, Nia Kurniasih, Desinta, dan Aliza Humairah akan memaparkan materi mengenai kearifan lokal tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan, budaya konservasi tradisional, konsep masyarakat pegunungan, kearifan lokal versus modernisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan. Indonesia dengan berbagai suku mempunyai keanekaragaman kearifan lokal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam lingkungan kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelola lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni. Kearifan lokal yang sebenarnya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan berbagai macam kearifan lokal atau tradisional yang berfungsi mencegah kerusakan lingkungan. Merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan mampu mempertebal keterpaduan sosial warga masyarakat serta secara empiris mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di sini ada dimensi kearifan lokal. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan lokal. Hal ini terjadi karena masyarakat telah tinggal cukup lama di suatu wilayah dan telah mengalami perubahan sosial sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi merupakan bagian dari pengetahuan lokal untuk menguasai alam. Yang kedua yaitu dimensi nilai lokal. Dalam hal ini nilai-nilai yang ada mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, di mana nilai-nilai tersebut akan berkembang sesuai kemajuan masyarakat. Yang ketiga ada dimensi keterampilan lokal. Dalam hal ini terkait keterampilan masyarakat untuk bertahan hidup, dari paling sederhana yaitu berburu, meramu, bercocok tanam, sampai ke industri rumah tangga. Yang keempat yaitu dimensi sumber daya lokal. Dalam hal ini, sumber daya lokal dibagi berdasarkan peruntukan seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan pemukiman, serta kepemilikan sifat kolektif. Yang selanjutnya adalah dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Dalam hal ini, setiap masyarakat memiliki pemerintahan lokal sendiri atau kesukuan dan masing-masing punya mekanisme pengambilan keputusan berbeda. Ada yang demokratis dan ada yang berjenjang. Yang terakhir yaitu dimensi solidaritas kelompok lokal. Dalam hal ini ada ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal dapat dilakukan melalui ritual keagamaan, upacara adat yang lain, ataupun adanya solidaritas kerja bakti. Di sini ada contoh. Yang pertama itu masyarakat Amungme atau yang berada di Papua. Nah, di sana terdapat kepercayaan Tearo Neweak Lako atau alam adalah aku. Masyarakat Amungme yang tinggal di sekitar Tembagapura memandang Gunung Biji dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama serta tanah sebagai ibu kandung atau mama.
Tanah dianggap sebagai mama atau bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, menuntun perilaku pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah, secara hati-hati, tidak merusak dan tidak mencemari. Konsekuensi dari kearifan lokal budaya tersebut adalah ketika dampak pencemaran limbah PT FI dalam pembuangan tailing ke Sungai Acikwa dan Agawakon dimaknai sebagai pencemaran terhadap air susu ibu atau mama yang memicu perlawanan. Selanjutnya ada masyarakat Serawai yang berada di Bengkulu. Nah, di sana terdapat penerapan nilai tabu atau pantangan dalam berladang atau celako kemali dan tradisi tanah tanjak yang merupakan cerminan kearifan terhadap lingkungan. Di dalam praktek usaha tani ladang, masyarakat Serawai tidak boleh berladang pada area yang sama berselang 1 tahun, yang dimaksudkan untuk menjaga kesuburan tanah. Jika seseorang melanggar, akibatnya adalah celako kemali, antara lain sakit berkepanjangan, meninggal dunia, dan hidup melarat. Untuk yang terakhir ada masyarakat Taruku yang ada di Maluku. Masyarakat Taruku, Maluku secara konsisten mematuhi sasi laut, yaitu aturan tentang pemanfaatan sumber daya laut. Peraturan itu dalam bentuk larangan menangkap jenis ikan tertentu seperti ikan lompa, larangan menggunakan alat tertentu seperti alat peledak dan jaring halus atau karoro, larangan penangkapan ikan pada tempat-tempat tertentu, serta larangan melaut pada saat-saat tertentu. Masyarakat Taruku juga harus mematikan mesin perahu jika melewati tempat-tempat yang dikenal sasi laut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya konservasi tradisional pegunungan. Konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian, menurut KBBI. Sementara itu, istilah konservasi tradisional adalah tindakan konservasi yang menggunakan bahan dan peralatan tradisional yang berpatokan pada local wisdom atau kearifan lokal serta pengalaman yang berakumulasi dalam pengetahuan masyarakat setempat atau people knowledge. Yang pertama, ada cagar alam pegunungan Siklo atau CAPC, merupakan sumber air utama bagi masyarakat di Kabupaten dan Kota Jayapura. Masyarakat ini melakukan konservasi dengan 3 cara, yaitu konservasi tradisional atau konservasi tidak langsung, konservasi secara vegetatif, dan konservasi secara langsung. Lalu simulasi hubungan perubahan tutupan lahan atau landus dengan limpasan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu simulasi aliran rendah dan simulasi banjir. Yang selanjutnya ada masyarakat suku Manggarai dalam konservasi tumbuhan dan ekosistem pegunungan Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Indikator degrasi hutan di Pegunungan Ruteng dari informasi etnobotani adalah penurunan pengetahuan tradisional yang berdampak degrasi hutan karena masyarakat memiliki kurang pengetahuan untuk mengelola hutan secara lestari. Indikator kedua adalah pemanfaatan komersial untuk kayu bangunan dan kayu bakar untuk memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan uang tunai. Konsep pengelolaan kawasan konservasi sepatutnya menyentuh manfaat nyata pemenuhan kehidupan sehari-hari. Strategi pemanfaatan dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan substansi, 12 macam pemanfaatan termasuk pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan rumah adat dan rumah tinggal. Pengawetan tumbuhan hutan berkaitan dengan fungsi ekologi ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perlindungan sistem penyangga kehidupan berkaitan dengan keberadaan mata air pada setiap kampung danau dan hutan yang dikeramatkan. Orang Manggarai memiliki sistem tata guna lahan yang menyediakan ruang untuk perlindungan dan pemanfaatan yang mendukung konservasi tumbuhan hutan dan kesejahteraan secara tradisional masih dipertahankan karena
Lahan komunal merupakan ikatan sosial kekerabatan dan tempat melakukan ritual tradisional sehingga memiliki nilai-nilai keagamaan lokal yang masih dipatuhi. Pada wilayah hutan yang diberi akses untuk pemanfaatan hutan memiliki penutupan hutan yang lebih baik karena adanya dukungan masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep masyarakat pegunungan atau daratan. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah maupun di perkebunan. Peradaban masyarakat agraris tidak terlepas dari faktor bentang alam yang membentuk pola perkembangan dan mentalitas masyarakat. Bentang alam yang dimaksud adalah wilayah pedalaman yang mencakup pegunungan, sungai-sungai, dataran rendah, rawa-rawa, dan danau-danau. Masyarakat agraris memanfaatkan ekologi alam untuk pemenuhan kehidupan. Nah, masyarakat yang terletak di kaki gunung berapi memanfaatkan kesuburan tanahnya itu dari hasil gejala vulkanik dengan mengembangkan pertanian-pertanian tegalan dan perkebunan. Karakteristik masyarakat agraris. Masyarakat agraris memiliki karakteristik yang paling mencolok, yaitu semangat gotong royong yang tinggi. Kemudian, kearifan lokal masyarakat agraris. Di dalam kearifan agraris terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu, kearifan agraris di setiap daerah berbeda-beda. Kearifan agraris berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sosial. Salah satu contohnya yaitu di Kuningan yang melakukan upacara nyeren tahun. Nah, ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal masyarakat agraris. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kearifan lokal versus modernisasi. Secara etimologi, kearifan lokal ini terdiri atas dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat dan kearifan ini sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, maka kearifan lokal ini dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Kearifan Lokal, dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya kemudian masuk ke materi modernisasi. Kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwasanya modernisasi ini merupakan perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi juga menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wijoyo Nitisastro, modernisasi ini merupakan suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Kemudian menurut Suryono Sukanto, modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan sebagai social planning. Dengan dasar pengertian di atas, maka secara garis besar, istilah modernisasi ini mencakup pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu modern, berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Kemudian yang kedua yaitu modern, yang berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Kemudian ada ciri-ciri modernisasi. Proses menuju kehidupan masyarakat yang modern memiliki ciri ataupun karakter yang dibedakan atas aspek sosio-demografis dan aspek struktur organisasi sosial. Yang pertama yaitu aspek sosio-demografis. Aspek sosio-demografis ini merupakan suatu proses
Perubahan unsur-unsur sosial, ekonomis, dan psikologis masyarakat yang mulai menunjukkan peluang ke arah pola baru melalui sosialisasi dan pola perilaku yang terwujud pada aspek kehidupan modern, misalnya mekanisasi, urbanisasi, dan juga peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua yaitu aspek struktur organisasi sosial. Aspek ini merupakan perubahan unsur-unsur dan norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat menyangkut lembaga kemasyarakatan, kemudian norma sosial, kemudian pelapisan sosial, dan kekuasaan, juga wewenang dan interaksi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai syarat modernisasi. Nah, baik, selanjutnya syarat modernisasi. Nah, modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Adapun syarat-syarat suatu modernisasi sebagai berikut. Yang pertama ada berpikir ilmiah. Nah, cara berpikir yang ilmiah ini yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Kemudian ada sistem administrasi negara yang baik, yang dimana benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik serta semangat kerja yang tinggi. Nah, lalu ada kedisiplinan yang tinggi. Nah, kedisiplinan yang tinggi ini tidak melanggar HAM warga negara. Nah, lalu selanjutnya ada alat-alat komunikasi massa. Nah, penciptaan iklim yang favorable atau kondusif dalam masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Selanjutnya ada social planning, yang dimana social planning ini adalah sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Kemudian ada sistem pengumpulan data yang baik. Nah, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu, misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, yang menjadi sumber data bagi pemerintah. Kemudian, dampak modernisasi. Nah, dampak modernisasi ini terbagi menjadi yang pertama ada dampak positif modernisasi dan ada serta dampak negatif modernisasi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah dampak positif modernisasi. Nah, beberapa dampak positif adanya modernisasi di masyarakat antara lain ada kemajuan di bidang transportasi. Nah, saat ini masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transformasi mulai dari kendaraan bermotor seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut saat ini sedang berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif modernisasi. Selanjutnya ada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan, serta menghemat waktu dan tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan IPTEK akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Nah, selanjutnya ada memperkuat integrasi dalam masyarakat. Nah, memperkuat integrasi dalam masyarakat ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ciri manusia yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Nah, proses interaksi yang lancar ini akan mempererat jalinan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh. Kemudian ada meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi.
Nah, semakin mudahnya mengakses informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik, maka semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap kritis sebagai perwujudan kehidupan yang demokratis akan lebih mudah terbentuk. Nah, kemudian ada kemajuan di bidang industri. Kemajuan di bidang industri ini, adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Kenapa tidak? Semua kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan di bidang teknologi, terutama penambahan jumlah mesin-mesin produksi, akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini tentunya akan berimbas pada keuntungan yang sangat besar. Kemudian dampak modernisasi yang kedua yaitu dampak negatif modernisasi. Nah, modernisasi ini tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dalam artian mengubah masyarakat dari tradisional menjadi modern. Nah, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang kurang siap terhadap modernisasi akan memunculkan sikap yang menjadi dampak negatif dari modernisasi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa dampak negatif yang dapat muncul akibat gejala modernisasi. Nah, yang pertama ada kriminalitas. Nah, tindakan kriminal ini dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Tindakan kejahatan ini biasanya menyebabkan pihak lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Nah, lalu yang kedua ada pencemaran lingkungan alam. Nah, modernisasi di negara kita yang ditandai dengan dibangunnya berbagai industri dan pembangunan di segala bidang kehidupan telah menyebabkan atau menimbulkan permasalahan baru dalam lingkungan hidup. Kenyataan yang bisa kita lihat di masyarakat adalah bahwa pembangunan industri telah menimbulkan pencemaran sungai karena sebagian besar industri ini membuang limbahnya ini ke sungai. Selain itu juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara akibat asap pabrik. Nah, kemudian ada kesenjangan yang ketiga, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, secara khusus, kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya modernisasi dan pembangunan dapat dilihat adanya berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti timbulnya kelompok-kelompok sosial tertentu, misalnya pengangguran, kelompok asongan, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Nah, serta juga terjadi perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang sulit untuk dihindarkan, kecuali warga masyarakat itu sendiri harus dapat mengantisipasinya, seperti pengaruh pergaulan bebas, minum-minuman keras, mode pakaian, gaya rambut, dan lain-lain. Nah, selain kesenjangan sosial, modernisasi juga dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat adanya berbagai gejala di masyarakat. Misalnya seperti budaya konsumerisme yang ditandai adanya kelompok masyarakat yang selalu ingin memiliki barang baru yang ada di pasar walaupun tidak dapat memilikinya secara tunai. Nah, kemudian ada contoh modernisasi. Nah, pada slide ini ada beberapa contoh kegiatan yang timbulkan modernisasi yang sering kita jumpai di masyarakat dalam berbagai bidang. Yang pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi memang adalah kebutuhan pokok yang membantu manusia untuk tetap hidup. Nah, komunikasi ini selalu terjadi setiap saat kita berbisnis, menganyam pendidikan, bahkan di kegiatan sehari-hari. Selain itu, komunikasi juga merupakan suatu usaha yang diperlukan untuk membangun dan membina hubungan. Karena itulah kualitas komunikasi sangat penting untuk ditingkatkan. Tapi bagaimana keadaan kehidupan masyarakat masa kini mengenai komunikasi dan bagaimana perbandingannya dengan keadaan sebelum teknologi ditemukan? Nah, sebelumnya secara langsung tanpa perantara, komunikasi dipenuhi interaksi eye contact yang menambah nilai kedekatan.
Pada komunikasi jarak jauh, pesan diantarkan melalui surat yang diterima dalam waktu agak lama. Hal ini sedikit menghambat apabila hendak menyampaikan pesan darurat. Nah, setelahnya, teknologi memberikan berbagai ketersediaan yang mempermudah segala macam komunikasi. Kita tidak perlu lagi membutuhkan waktu untuk menerima pesan singkat, bahkan teknologi memberikan beragam inovasi yang mengekspresikan apapun yang kita rasakan, bahkan kegiatan yang sedang kita lakukan, baik melalui post profile, foto, atau bahkan video. Namun tanpa disadari, dunia maya ini telah mencuri perhatian kita dari dunia nyata, hingga pada akhirnya dunia maya menghancurkan kualitas interaksi interpersonal kita. Nah, lalu yang kedua ada pekerjaan. Nah, semua kalangan usia pasti melakukan pekerjaan, entah itu pekerjaan sekolah maupun pekerjaan kantor. Pada zaman pra-industri, masyarakat selalu mengerjakan segala sesuatu secara tradisional dengan tenaga manusia atau terkadang dengan bantuan tenaga hewan. Nah, pekerjaan tanpa spesialisasi ini akan menyebabkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyelesaikannya. Sementara di masa sekarang ini, semua pekerjaan serba instan dan mudah. Misal pada sebelum modernisasi. Nah, karena tidak ada teknologi dan mesin, manusia hanya mengandalkan pikiran dan tenaga yang terbatas dari kalangan internal. Pekerjaan belum mengalami tahap diferensiasi yang membagi-bagi tenaga kerja dalam spesifikasi tertentu. Kemudian, keterbatasan tenaga tiap manusia juga mengharuskan pekerjaan dilakukan banyak tenaga kerja. Hasilnya terlalu banyak modal dikeluarkan untuk SDM. Nah, setelah modernisasi, pekerjaan sudah mengalami diferensiasi dengan baik, dan banyaknya mesin membantu mengurangi penggunaan sumber daya manusia. Setiap pegawai diberikan tugas khusus dengan deadline tertentu. Alhasil, hampir setiap orang yang bekerja kehilangan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini terpaksa dilakukan dan harus rela mengesampingkan waktu bersama keluarga dan interaksi sesama pekerja. Nah, selanjutnya ada kearifan budaya lokal versus modernisasi. Nah, dalam fungsi komunikatifnya, bahasa tentu mempunyai peranan penting dalam keseharian manusia. Bahasa juga menjadi identitas yang menunjukkan latar belakang, keadaan emosi, bahkan tingkat pendidikan penuturnya. Hal ini selaras dengan pendapat Kailan dalam tentang bahasa, menuturkan bahwa via bahasa selain menunjukkan pada struktur kebahasaan, juga mampu menunjuk pada sesuatu yang lain terkait dengan aktivitas mental. Nah, arus urbanisasi menjadikan berbagai orang dari seluruh penjuru Indonesia bersatu dan berinteraksi satu sama lain dalam kesehariannya. Tentunya, mereka harus mempunyai satu bahasa pengantar yang bisa dimengerti satu sama lain. Nah, dalam hal ini, bahasa Indonesia yang diakui secara resmi sebagai bahasa nasional lah yang banyak berperan. Lebih jauh lagi, modernisasi juga memungkinkan orang dari berbagai latar belakang, misal suku, bahasa. Nah, di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau bahkan pasangan hidup dari luar wilayah Indonesia, tentunya interaksi antar individu dari berbeda negara tersebut harus mempunyai satu bahasa pengantar dalam kesehariannya. Dan disinilah peran penting dari adanya bahasa internasional. Nah, seiring perkembangan zaman atau yang disebut juga modernisasi, memungkinkan berbagai orang dengan beragam latar belakang berinteraksi dan berkumpul dalam satu lingkungan sosial, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Hal ini menjadikan meningkatnya jumlah penutur bahasa Inggris sebagai internasional yang paling banyak digunakan dalam interaksi
antar individu dari berbagai latar belakang bangsa di dunia, dan juga meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi di negara Indonesia. Nah, jadi modernisasi ini tidak menuntut masyarakat untuk melupakan latar belakangnya. Masyarakat modern justru dilihat dari pola pikirnya yang modern dan